kali ini. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Kita duduk hening terlebih dahulu. Perlahan-lahan pejamkan kedua mata kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi anak yang baik, jujur, pandai, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, tidak menyakiti orang lain, sayang dan hormat kepada kedua orang tua, sayang dan hormat kepada guru kami, dan sayang kepada teman-teman kami. Terima kasih ya Allah, terimalah doa kami. Perlahan-lahan bukalah kedua mata kita, duduk hening selesai. Saat jam istirahat, Edo dan Dayu membaca koran yang ditempel pada papan pajang sekolah. Saat Edo dan Dayu melihat koran di papan pajang, Edo tertarik pada sebuah iklan. Apa isi iklan yang dilihat Edo? Nah, anak-anak, coba kalian amatilah iklan berikut ini. Di sini ada sebuah iklan yang dipajang di papan sekolah. Nah, setelah mengamati iklan di atas tadi, coba kamu kemukakan tentang beberapa hal berikut ini ya. Yang pertama, produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Produk yang ditawarkan dalam iklan tersebut adalah produk minuman berupa air mineral. Kemudian, yang kedua, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Yang terdapat dalam iklan itu adalah nama produk, gambar yang menarik, dan juga kalimat iklan. Selanjutnya, bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Berikut ini adalah kesimpulannya ya. Iklan tersebut mengajak khalayak untuk meminum air Aquada. Dengan kata iklan semua berawal dari kita, awal yang baik, akhir yang baik. Itulah kesimpulan dari isi teks paparan iklan tersebut tadi ya. Anak-anak, kalian masih ingat iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Tujuan dari iklan adalah memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Kemudian memengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Nah, tujuan lainnya menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa yang diiklankan. Selanjutnya, memberikan informasi tentang produk atau jasa. Nah, yang terakhir, agar menarik khalayak ramai untuk membeli produk atau jasa tersebut. Itulah beberapa tujuan dari iklan. Kemudian, ciri-ciri iklan yang baik dan benar itu antara lain informatif, yaitu berisi informasi yang dibutuhkan oleh khalayak. Kemudian yang kedua, komunikatif, artinya iklan tersebut bisa menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan oleh khalayak ramai. Yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Selanjutnya, ciri yang keempat, iklan tersebut harus menarik. Anak-anak, bentuk iklan pun bermacam-macam ya. Yang pertama bentuknya adalah iklan baris. Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Berikut adalah contoh iklan baris pada koran.
Pada iklan ini, iklannya berisi tentang sesuatu dan hanya beberapa baris saja. Yang kedua, iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Berikut adalah contoh iklan kolom pada koran. Jadi pemuatannya hanya memanfaatkan bagian kolom dari halaman surat kabar ya. Nah, anak-anak, coba kalian selanjutnya amatilah iklan berikut ini. Di sini ada sebuah iklan yang menyatakan udara segar tanpa asap rokok. Kalian perhatikan dan amati baik-baik ya. Nah, setelah membaca dan mengamati iklan di atas tadi, coba jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah maksud dan tujuan iklan di atas? Tujuan iklan di atas adalah menghimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan dari asap rokok. Pertanyaan kedua, termasuk bentuk iklan apa jika iklan tersebut dimuat dalam surat kabar? Pada surat kabar, iklan tersebut termasuk iklan kolom. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, coba kalian jelaskan kesimpulan isi teks paparan iklan di atas tadi ya. Jadi, kesimpulan isi teks paparan iklan di atas adalah anjuran untuk menjaga kebersihan lingkungan dari asap rokok. Lingkungan harus tetap bersih dari asap rokok karena setiap orang memiliki hak untuk menghirup udara segar. Contoh tempat yang harus bebas dari asap rokok diantaranya adalah tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, dan juga rumah. Anak-anak, udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Udara yang bersih dan sehat adalah udara yang kaya akan oksigen. Benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia adalah air. Air sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Air merupakan benda tunggal ya, akan tetapi sebenarnya air terbentuk atas zat hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan kecuali dengan reaksi kimia tertentu, berbeda dengan tanah. Dalam tanah dapat kamu jumpai adanya kerikil, batu, dan pasir yang dapat kamu pisahkan dengan tangan. Berikut ini adalah jenis-jenis materi. Yang pertama adalah zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri dari sejenis materi saja. Zat tunggal juga dapat disebut zat murni. Nah, yang termasuk dalam zat tunggal itu adalah unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya adalah besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Nah, zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contohnya air putih, garam dapur, gula pasir, dan asam cuka. Itulah tadi jenis-jenis zat tunggal. Selanjutnya, selain ada zat tunggal, ada pula zat campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Contohnya adalah air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja kuningan, udara, dan tanah. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita berlatih ya. Agar kamu lebih memahami tentang zat tunggal, lengkapilah tabel penggolongan unsur dan senyawa berikut ini.
Di sini sudah ada sebuah tabel yang berisi tentang beberapa nama zat. Kalian tentukan ya apakah zat-zat tersebut termasuk unsur atau senyawa. Yang pertama adalah air. Air termasuk ke dalam senyawa. Yang kedua tembaga. Tembaga termasuk unsur. Selanjutnya ada gula. Gula juga termasuk senyawa ya. Selanjutnya ada perak. Perak juga termasuk unsur. Nah, yang kelima garam. Garam merupakan senyawa. Yang keenam ada hidrogen. Hidrogen termasuk unsur ya anak-anak. Selanjutnya ada besi. Besi juga termasuk unsur. Nah, yang kedelapan ada asam cuka. Asam cuka termasuk senyawa. Selanjutnya ada oksigen. Oksigen termasuk unsur. Yang terakhir ada emas. Emas termasuk ke dalam unsur. Nah, anak-anak, itulah tadi penggolongan unsur dan senyawa dari beberapa nama zat tunggal. Benda atau materi yang berada di lingkungan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Benda atau materi ada yang termasuk zat tunggal, yaitu terdiri dari unsur dan senyawa, ada juga yang termasuk dalam zat campuran. Contohnya adalah air. Air sangat berguna bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Banyak benda atau materi di sekitar kita yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan ya anak-anak. Nah, sekarang ayo kita berlatih kembali. Kalian tuliskan dalam kolom berikut ini ya. Di sini sudah ada sebuah tabel yang berisi tentang bahan untuk memasak, terdiri dari air, tembaga, gula, perak, dan garam. Coba kalian tentukan, kalian cermati apakah bahan-bahan untuk memasak tersebut termasuk zat tunggal atau zat campuran. Nah, anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan bahwa air termasuk zat tunggal. Tembaga juga termasuk zat tunggal. Gula, perak, dan garam juga termasuk zat tunggal ya. Nah, anak-anak, itulah tadi bahan-bahan yang termasuk zat tunggal yang digunakan oleh ibu untuk memasak di dapur. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Selalu ingat pesan Ibu Esi untuk rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan masker bila harus